Hai all, halo kalian semua. Kembali lagi dengan Hiu di sini. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang apa ini? Kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Yo, what's up? Oi. Episode spesial kali ini gue pakai baju merah. Kenapa yuk? Kenapa? Karena ini adalah momen yang sangat berdarah-darah, ya kan? Sebuah drama Korea yang mengangkat permainan menjadi sebuah tragedi berdarah. Oh, apa itu? Squid Games. Squid Game. Watching Game. Watching Game. Ya, Watching Game dimana gue dari tadi nunjukin ini ada beberapa simbol yang menakutkan di sini. Segitiga, kotak, dan juga bulat, ya, yang dipakai simbol di permainan Squid Game ini. Ini tentang apa ini? Tentang apa? Tentang video game atau gimana? Bukan video game sebetulnya. Jadi begini, Squid Game ini sebuah permainan yang dibuat, ya kan? Awal mulanya nih. Tujuan Squid Game ini adalah sebenarnya permainan zaman dulu. Di Korea itu kayak kita di Indonesia juga kan banyak permainan galang, adu kelereng, kemudian sondah, kalau bahasa di Sunda itu sondah kayak yang loncat-loncat di tanah tuh. Yang kayak lagu Dewa itu ya? Apa tuh? Sonda. Beda Pak, beda Pak. Pak. Sudah kalau itu ya. Sudah. Sonda itu ya yang kayak loncat kaki dua terus kaki satu gitu. Itu ada permainan tradisional Indonesian juga ada. Nah di Korea itu namanya Watching Game ataupun permainan itu yang lompat itu. Nah, itu finalnya di situ ataupun permainan yang sangat populernya. Nah, Squid Game ini bayangin Pak, Squid Game ini baru liris tanggal 17 September kemarin. 17 September 17 September baru liris. Berarti sekarang baru 9 hari atau 10 hari ya. Dan ini menjadi disebutnya apa? Menjadi trending di Netflix. Dia memecahkan rekor, ya kan, si Squid Game ini memecahkan rekor di Netflix ini, mengalahkan Sweet Home dengan apa? Dengan Money Heist. Wah, itu dikalahkan semua. Kepopulerannya sekarang dengan Squid Game. Oh, berarti Squid Game ini popularitasnya ini mengalahkan drama Sweet Home dan Money Heist. Ini pemainnya ini sangat banyak sekali. Termasuk ada totalnya sekitar yang pemainnya aja, yang pemain gamesnya itu 456. Pemainnya 400. Pemainnya 456, belum ditambah kru dan juga disebutnya itu kan ada panitianya lah ya, yang pakai baju merah, kemudian topeng segitiga, kotak, dan juga lingkaran. Scare. 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 Ini tentang apa ceritanya nih? Jadi tentang ceritanya atau pemainnya dulu nih? Story-nya dulu. Story-nya dulu. Jadi story-nya adalah Squid Game ini dibentuk untuk apa? Untuk rekrut orang-orang yang penuh dengan masalah keuangan. Yang pertama itu. Orang-orang yang broken home, orang-orang yang banyak hutang, yang ditagih rentenir, yang suka berjudi sehingga dia berhutang ratusan juta won, miliaran won, ada yang sampai 6 miliar won hutangnya. Inilah orang-orang yang menjadi target ikut permainan itu dan dijanjikan akan diberikan uang sebesar 45,6 miliar won. Kalau dikruskan itu sekitar 570 miliar. 570 miliar rupiah. Oh. Sangat besar dan fantastik untuk orang yang bingung mau nyari uang kemana. Daripada dia ngedukun, daripada dia munjung, tau nggak lo? Munjung itu apa? Kalau kita datang ke gunung, muja. Oh. Muja jadi Nyembah pohon gitu. jadi monyet, ya kan? Kemudian jadi
ular, Kayak Tarzan. jadi babi. Ngepet. Ya, kayak ngepet. Itu kan bahasanya mistik ya. Nah, ini ada real game. Sebagaimana orang yang memenangkan permainan itu akan mendapatkan uang 45,6 miliar won. Siapa yang nggak tertarik? Ya kan? Iya. Nah, awal mulanya pemeran ini sekitar 7 orang pemeran utamanya lah ya. Yang mereka vokal banget. Ya kan? Sebut aja si Gi-hun. Si Lee Jung-jae ini ataupun si Gi-hun ini adalah pemeran utamanya. Dia ini stres, udah sama tukang judi, ya kan, banyak hutang sama rentenir. Judinya itu sampai ngambil duitnya orang tua. Bininya kabur, hak asuh anaknya oleh istrinya. Nah, episode pertama menceritakan tentang latar belakang masalahnya nih, orang-orang bermasalah kayak gitu. Jadi calon-calon Target korban lah. target korban. Target korban, oke? Nanti kita masuk ke permainannya. Ini awal mulanya kenapa orang-orang seperti inilah yang menjadi target. Nah, di suatu hari dia ikut pacuan kuda, ikut game apa? Lomba pacuan kuda. Bukan. Apa? Tebak-tebakan. Togel. Ikut togel, berjudi togel pacuan kuda. Nah, si Ji-hun ini kemudian waktu itu dia menang. Menang 5 juta. Wah, seneng dong, 5 juta bisa bayar utang sebagian ya kan. Kemudian bisa bawain orang tuanya hadiah, kemudian anaknya ulang tahun waktu itu, hari itu ulang tahun anaknya. Kemudian juga dia bisa membelikan hadiah, memberikan makanan yang enak, hadiah untuk anaknya itu. Nah, ketika di perjalanan dia mau membelikan anaknya setelah menelpon akan memberikan hadiah, ternyata uangnya 5 juta itu dirampok. Dirampok. Oh. Sama seorang cewek. Dan itu salah satu korban juga ternyata. Kedepannya ketemu di arena. Oke. Nah, setelah dirampok itu habis dong uangnya. Rentenir ngejar juga. Uangnya udah hilang, rentenir ngejar. Akhirnya dia kabur ke toilet sampai mau dipukulin di situ. Akhirnya saya nggak punya uang, saya janji akan bayar gitu kan. Saya janji akan bayar. Kemudian si penjahat itu memberikan surat perjanjian. Akhirnya pergilah dia dengan wajah murung pulang ke rumah. Dan tendennya nanti bakal ikut lomba juga nggak dia? Rentenir enggak? Enggak dia. Oh. Dia termasuk orang-orang yang dolim lah ya. Kayak jadi korban juga ikutan. Akhirnya kan malam itu ataupun sore itu dia berniat untuk apa? Untuk menjemput anaknya yang mau ulang tahun dong. Dia mau ngasih hadiah dan juga makan malam yang enak. Dan dia minta 10.000 won ke rentenir. Minta 10.000 dong gitu. Terus kata neneknya, emaknya si Gi-hun ini dikasih duit tuh buat beliin cucunya ataupun anaknya si Gi-hun ini beliin ayam. Dia suka ayam kan. Akhirnya dia ke restoran lah pinggir jalan. Restoran babi. Iya biasa. Akhirnya beli dia babi akhirnya. Kagak, Beli ayam. tteokbokki. Dia nggak kebeli ayam bos, duitnya kan habis. Oh iya. Udah dirampok. Itu juga tinggal 10.000 kan. Iya. Singkat cerita, setelah itu anaknya kembali dikasih hadiah yang macam-macam lah ya. Tidak sesuai ekspektasi. Yang tadinya mau ngasih hadiah besar, akhirnya ngasih pistol yang gas itu loh. Pistol gas. Dia pas dibuka kaget, dia kok ngasih hadiah gini. Orang dia nggak tahu dalamnya apa kan. Akhirnya ya sudah pulang, dianterin, ibunya datang marah-marah, kamu nggak ada kerjaan, nggak punya duit, udah stres lagi di situ. Nah, kemudian dia pas menunggu kereta. Nah, di sini awal mulanya nih. Dia mau pulang nunggu kereta kan. Di stasiun kereta bawah tanah di Hachoyok, dia ketemu dengan Sweetman. Sweetman itu adalah orang yang memberikan solusi terhadap masalah. Bukan yang suka ini, yang suka godin cewek. Cuit. Beda. Oh, beda. Ini juga sweet nih. Nah, sweetnya itu beda. Menang kalahnya bukan sama jari, tetapi sama kartu. Kartunya warna biru dan merah. Warna origami tuh. Origami. Nah, origami itu ada merah dan biru yang dia pakai. Nah, si Sweetman ini memberikan tantangan sama si Gi-hun deh. Gi-hun, lo mau duit nggak? Kalau lo bisa ngalahin gua kasih 100.000.
Lu kalah, lu ngasih gue 100.000. Oh, Oke, nah deal? kan, oh. Deal, oke. Ayo kita mulai. Permainannya Deal deh. slip. Dia deal. Deal. Wah kan dia nggak punya. Kamu butuh duit. Gimana caranya gue menang dulu nih biar ada modal. Oh. Kan gitu ya, orang-orang udah buntu kan. Akhirnya mulai permainan si merah dan biru tuh. Keplak. Oh. Yang merah ini contohnya Yang gini ya. ini berarti Yang ya. biru dipukul di sweet Oh, gitu. takji. Takti dia biar balik gitu loh. Ah. Ya. 선생님, 딱지치기 해보셨죠? 저랑 딱지치기를 하셔서 한 번 이기실 때마다 10만 원을 드리겠습니다. Waduh, nggak balik si Gio nih. Sweet man, pengalaman ya kan. Warna merah. Punya si Gio dihajar. Bang! Balik men. 100.000. Mana 100.000? Nanti nafsu. Sini. Bayar pakai tubuh kamu. Gimana caranya? Hajar, pang, kepret. Ngamuk dia kan. Kenapa mukul kamu? Tahan. 100.000 bayar sama muka kamu. Sekali tampar berarti kamu ngasih 100.000. Oke. Lagi main. Cepat. Hampir 7 kali, berapa kali kalah. Wow, sampai biru ini men. Akhirnya kan dia tambah semangat gitu kan. Ceplak sekali. Menang dia. Mau ngehajar, kesel gua kan. Udah bengep ya kan. Pas mau ngehajar tahan, tak. Weh, kenapa kamu nahan saya? Ngeluarin 100.000. Ini bang. Dia menang kan 100.000. Habis itu, wah tambah semangat kan, ada modal nih 100.000. Hajar lagi, menang lagi, hajar, menang lagi, sampai dapat 100.000-an. Lumayan tuh. Kamu mau uang lebih lagi? Kata si Sweetman nih. Mikir dia. Gue ditampar aja kasih duit banyak nih. Iya kan? Cuman keplak-keplak doang kasih duit banyak. Mau dong yang lebih wow lagi gitu kan. Udah jangan banyak ngomong, kalau kamu mau ikut permainan kasih kartu nama. Nah, kartu namanya yang ini nih. Kartu namanya yang ada lambangnya. Tanda segitiga, bulat dan kotak nih. Ini luar biasa, serem banget nih. 빈자리가 얼마 안 남았습니다. 연락 주십시오. Logo apa ya? Logo PS. Logo permainannya itu. Logo PS. Nah, logo stick PS. setelah dikasih kartu nama, dia balik ke rumah. Emaknya dikasih uang belanja. Duitnya banyak tuh. Emaknya dikasih banyak. Kamu dari mana dapat uang katanya? Bukanya bonyok gitu kan. Berantem. Wah, semuanya yang negatif disebutin. Enggak, tenang aja. Akhirnya mikir si Jihun ini malam-malam telepon nggak nih? Karena di baliknya itu ada nomor telepon. Ada di balik zona bonusnya. Ada nomor telepon. Di depannya kan simbol. Nah, di belakangnya nomor telepon. Dia mikir, utang banyak, teleponnya. Malam telepon. Halo, saya Gihun. Sebutkan nama dan umur gitu kan. Umur, nama, alamat. Kayak tutup. Nah, habis itu dia dapat panggilan, ketemu jam sekian di tempat yang udah dijanjikan ya kan. Jemputlah. Set. Stres kan dia pengen banyak duit. Jemput pakai mobil pen. Masuk ke dalam. Bius. Pingsan dia, bang. Udah. Bawa sama bertopeng, udah bertopeng tuh. Bulat. Setelah jalan, saya pakai mobil pen. Ternyata dia dibawa ke satu tempat yang mana di tempat itu sudah banyak orang yang senasib sama dia. Orang-orang seperti itu berkumpul, bang, rame gitu ya. Satu arena. Iya. Dan dia dapat nomor 456. Artinya dia orang yang ke 456.
Oh berarti dia lama juga, harusnya dia agak lebih awal gitu biar dapat 200 kan di 234 di Samsu gitu. Iya. Tapi beda halnya, ternyata banyak banget simbol-simbol yang dimunculkan, tetapi orang bisa menebaknya di situ. Dari Jadi nomor-nomor itu oh ada 001. Siapa itu? Nah, itu simbol tuh. 456 siapa itu? Nanti ada 212. Ada. jadi nomor itu bukan berarti urutan dia kedatangan. Sebetulnya sih kedatangan, tetapi ternyata si pembuat filmnya di balik itu ada simbol-simbol yang sebenarnya bisa kita terjemahkan. Oke. Oke, pengumuman datang. Datang, selamat datang di permainan Squid Game. Inilah permainan untuk mendapatkan uang. Ada yang nanya, berapa uang yang akan kita dapatkan? Pengumumannya akan ataupun jumlah uang yang akan kalian terima pengumumannya setelah permainan yang pertama. Oke? Jadi jumlah uang yang akan didapatkan itu setelah permainan yang pertama baru akan kelihatan berapa diumumkan. Inilah permainan yang pertama yang lagi tenar nih. Yang lampu merah, lampu hijau. Nida gitu ya. Yang boneka, kemudian dia menghadap ke pemain, kemudian ketika dia balik badan, balik mukanya ke pohon, dia baru gerak. Ketika dia balik lagi ke ini harus diam, gitu ya. Lampu merah, lampu hijau, lampu hijau, lari, lampu merah, diam dia. Dan itu pakai sensor gerak. Yang bergerak mati men, tembak. Siapa yang nembak? Di door. Sniper pinggir semua. Oh ada Sniper. Kirain keluar dari Enggak, bonekanya. itu sensornya. Matanya itu sensor geraknya. Nit, itu merah, hajar, dang. Merah, hajar, dang. Ya kan? Wih. Nah, di situ hampir 200 yang meninggal, men. Di permainan yang pertama. Karena apa? Karena kisruh. 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이야? Nah, serunya setelah permainan itu dimasukin lagi ke asramanya. Nah, ada asramanya. Ini ya bertingkat. Ini apa? Bukan apa? Di situ ribut. Ini episode kedua nih. Ribut. Ya sudah. Udah semakin ribut gitu kan. Dikasih surat perjanjian kan. Nah, sebelum main itu dikasih surat perjanjian, lupa gua. Bahwa yang pertama dilarang mengulurkan permainan ini. Yang pertama, terus yang kedua dan yang ketiga adalah bisa mengundurkan diri kalau jumlah peserta lebih dari 50% yang mau mengundurkan diri. Jadi mengikuti jumlah terbanyak. Nah, itu dikasih kesempatan. Setelah game pertama itu, yang mau lanjut silakan. Yang nggak mau lanjut silakan. Kasih 2 tombol X sama O. O-nya biru, hijau, yang X-nya merah. Ngantri tuh yang 200 berapa orang misalnya. Plak, milih semua ke depan satu-satu dah. Yang udah bisa sini penentuan tinggal 51, 52 apa berapa tuh lupa gua. Akhirnya ikutnya. Pong merah cuy. Tung. Bubar kan? Nggak ngikut ini lagi permainan lagi semuanya. Karena mereka secara humanis secara peraturan gitu. Dan karena game itu dibuat pun ya karena peraturan. Ya intinya gitu. Pulang tuh mereka ke rumah masing-masing. Nah, inilah efek daripada orang-orang yang apa disebutnya ya? Yang merasa udahlah, daripada ngurusin uang mendingan gua hidup aja gitu. Ternyata hidupnya lebih kacau lagi. Neraka sesungguhnya gitu loh. Dia kagak ada perubahan, hidup gini-gini amat, malah tambah stres gitu kan. Dia tentang itunya nggak bisa kita menemukan
solusi lah tentang masalah Kayak keuangannya. kembali ke dunia nyata, Ya, realitanya gitu ya ya. bahkan judulnya itu neraka loh. Hmm. Judul yang kedua itu neraka, benar-benar ya nggak ada pilihan, udah dikasih lagi surat itu, Dikirimin lagi. dikirimin lagi. Ada yang di bawah pintunya, ada yang diselipin di pintunya, di bawah pintu selipin di ceklekannya tuh. Semua orang dikirimin lagi tuh. Dari 200 sekian itu yang hadir hampir 80%-nya datang lagi. Tapi ada ini nggak anggota baru gitu? Nggak ada kan per alumni per season. Persis. Maksudnya berarti kan tadi kan Iya, 400, iya. kan sisa 200, Hmm. terus Tetap itu sampai itu juga? selesai, Oh, sampai permainan ke-6 permainannya. Nggak boleh nambah lagi. Nanti setelah itu selesai habis, baru yang baru rekrutmen. sampai ada yang pemenangnya. Oke, nah episode kedua setelah mereka balik lagi, yakin nih pada mau balik nih, gitu kan? Iyalah, tanggung kita mau main duit, berapa jumlah uang? Oh iya, setelah yang 200 tadi baru diumumin uang yang akan didapatkan. 200 contohnya ya, 200 kali 100 juta, satu nyawa itu 1 juta, Kalau 1 juta, oh, berarti 2M tuh. hmm. Gue turun tuh dari celengan babi ya. Celengan babi di atas tuh turun uang itu, sejumlah nyawa yang mati waktu itu di permainan 1. Berarti kalau misalkan yang ikutnya sekitar 400, berarti 400. 45 uang, 45 miliar. Terus mereka akan bermain game lagi. Main game lagi. Pada berapa game? Ada dari setelah itu ada 5 lagi lah, 5 lagi. 5 games. Oke. Berarti cukup lama juga ya. Ini berapa episode? 9 episode. 9 episode. Cukup pendek ya untuk sebuah drama Korea. Iya, makanya. Tapi Dan setelah itu tadi gue bilang tanggal berapa dia? 17. Tanggal 17 September. Terus sekarang masih September. Berarti tiap tayang tiap berapa hari berarti? Berarti tiap hari dong, udah 9 sekarang. Iya, tiap hari ya. Iya. Udah tayang tiap Ini hari. TV series dia. Ya kan biasanya TV series kalau Tetap Korea minggu kan 2 kali seminggu. Oh ya, jadi cukup menarik juga ceritanya ya. Menarik sih, lumayan nih sejam buset dah. Iya. Iya, Hampir ini dari benar-benar spoiler banget kan. Kalau gue sih nggak terlalu ini banget sih. Bukan anti spoiler gue, malah kalau ada spoiler malah semakin pengen penasaran ya. Ya udah, ntar lo nonton aja. Kalau ada yang kurang lo bisa tambahin nanti. Oh ya, jadi Nyeset-nyesetnya, oke? keren sih. Mantap, terima kasih buat Kang Ujai udah Berdarah-darah nih. berbagi cerita tentang drama yang baru aja ditontonin. Gue sendiri belum nonton sih. Nonton habis ini biar seru. Iya. Jadi rencana bakal ada nonton drama apa lagi ke depan? Gue penasaran apa ya? Gue paling ini dulu deh. Apa? Pengen lebih ke upgrade skill kayak orang-orang yang tentang speaker gitu kan, yang orang yang nggak berbakat dalam seni berbicara, akhirnya dia menjadi seorang pembicara sukses. Gue lagi nyari-nyari video-video kayak gitu. Oh, video-video kayak gitu. Karena akan berhubungan dengan sesuatu yang gue lagi kerjain gitu. Oke. Kalau ini kan termasuknya salah satu hiburan yang apa di sini ya, memicu adrenalin juga sih. Hiburan yang apa ya, yang gue lihat di permainan ini ya, di permainan Watching Game ini, Squid Game ini, gue ngelihat bahwa semua karakter dari ratusan orang itu kelihatan banget di situ. Yang bosi, yang ngejatuhin orang, yang dia rela mengorbankan orang lain demi kesenangannya, yang sabar, yang penurut, semua ada di situ. Jadi kayak gambaran dia manusia gitu, yang tapi intinya mereka adalah orang-orang yang memang dalam kebutuhan yang sama, butuh uang gitu loh. Jadi daripada Anda nyopet, daripada
jadi baby ngepet, mendingan ikut game itu. Cingo game. Jadi dari Jangan itu, jangan. Oke. Gitu. Jadi Oke. untuk video kali ini kita Stay healthy, ya jaga kesehatan, tetap bekerja di rumah silakan, ataupun yang sudah ngantor sekarang udah mulai longgar tuh. iya. PPKM sudah longgar, Buat Indonesia kembali sehat. yang kekurangan duit bisa ya kalau punya duit jangan sampai berbuat kejahatan lah. Benar. Mending daftar ikut aja itu Cingo game. Iya, atau nabung ya. Iya. Yang punya duit ya. Oke, terima kasih buat yang udah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga channel ini untuk mendapatkan updatean video terbaru lainnya. Aku Yuman pamit dan Kang Ujai. Kamsahamnida. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Bye bye.